Kita tidak bisa mengatur Al-Quran, tapi Al-Quran yang mengatur kita. Tapi kalau JKH itu yang kita kumpulkan kan, orang hafid-hafid itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati. Dan pada sesi kali ini kita mau menguak lebih dalam lagi mengenai tentang JKH-NU. Nanti banyak pertanyaan meliputi apa itu JKH-NU, terus data-data yang valid dari JKH-NU. Kita langsung bersama narasumber dari Ketua JKH-NU Kabupaten Pati, bersama Bapak Ali Zuhdi. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu, Bapak dari mana? Bisa. Monggo, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita selaku bertugas sebagai Ketua Jamiatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati di sini bersamaan kepada Mas Wahyu selaku kader-kader kita sebagai penggerak dari kaum Nahdliyin ini yang kebetulan kita sudah bertemu. Perkenalan, ini saya nama Ali Zuhdi, asli dari desa Sarimulyo, Geduan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Mas. Saya di sini kebetulan ketiban sambur bahwasanya ketiban sambur untuk bertugas sebagai Ketua Jamiatul Qura wal Hufat di Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati. Ini memang kita mengemban amanah ini tidak mudah. Jadi untuk melaksanakan tugas-tugas dari beliau-beliau para alim, para sesepuh, para kiai yang kita takzimi, maka dari itu kita siaga dherekaken sami'na wa ata'na. Terima kasih Bapak. Itu sedikit singkat perkenalan dari beliau, Ketua dari JKH-NU Kabupaten Pati. Mungkin dari para jamaah yang ada di luar atau yang menonton secara online ya, pada sesi kali ini mungkin bertanya-tanya sih, apa itu JKH-NU, seperti itu Pak? Bisa dijelaskan singkat dan juga mungkin bisa langsung paham. Oke, untuk tentang JKH-NU, JKH adalah wadah daripada kumpulan orang mengaji. Jamaah adalah perkumpulan. Q adalah Quran, Qura. Q adalah Qura, baca Al-Quran. JKH adalah hafid, garing hufat hafidhoh. Ini yang H, JKH. Namun di sini kita ada kaitannya dengan Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati, cabang Pati ini. Jadi kita banomnya Nahdlatul Ulama yang namanya JKH-NU Kabupaten Pati dengan asal dari Jamiatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati. Sudah dijelaskan sedikit mengenai apa itu JKH-NU. Jadi mungkin juga para jamaah yang di rumah juga bertanya-tanya ini seperti ini Pak. JKH-NU itu di Pati itu udah sejak lama atau baru ada beberapa tahun atau dari kapan gitu Pak? Ya, oke. Untuk keberadaan JKH-NU di Pati ini
baru periode pertama kalinya ini yang saya alami, yang dibentuk pada bulan Januari tahun 2021. Periode ini dari 2021 sampai 2026 nanti. Maka dari itu untuk kita mempersiapkan ini, kemarin terhalang dengan adanya COVID. Jadi untuk menggerakkan, untuk berkiprah itu terhambat COVID. Jadi belum bisa maksimal. Dengan adanya pembebasan COVID dari bulan Desember kemarin, di Januari kita sudah berani mengagendakan, memberikan kegiatan demi kegiatan. Yang akhir kemarin 1 abad NU kita agendakan Khatmil Quran se-Kabupaten Pati, kita ambil dari kepengurusan dulu karena belum mampu mengumpulkan 1 kabupaten hafidh-hafidh. Nanti kalau sudah mampu, event demi event kita kumpulkan, kita sentralkan, kita gerakkan, begitu Mas. Berarti sebelum periodenya Bapak dari 2021 itu sebelumnya udah ada CGHNU atau baru di tahun 2021 kemarin? Sebelum periode saya, untuk informasi yang saya terima dari penasihat kita, beliau Romo Kiai Haji Ahmad Zaki Fuad Abdillah, dulu di masa Abah Kiai Zahid sudah dibawa oleh keluarga Yemuat, kok lupa saya. Iya. Itu di Jakarta sudah pernah ada, namun itu tidak jalan sampai beberapa puluh tahun. Dan akhirnya setelah kepengurusan dari cabang maupun wilayah maupun pusat itu bergerak kebetulan bersamaan di periode kita ini. Jadi artinya dulu ada tapi belum begitu gerak kebersamaan dan maksimal. Tapi dengan periode kita punya amanah, punya tanggung jawab, dan kebetulan satu Indonesia ini kerjanya serentak bersama pada mulai tahun 2021 sampai sekarang ini. Oke Pak, ketika seperti itu ada satu periode itu ada 6 tahun, maksudnya dalam satu periode ada 6 tahun gitu ya Pak? Itu bahkan lebih dari 6 tahun bisa. Lebih dari 6 tahun bisa. Ya, karena ketidak jalannya itu. Nah, di JGHNU ini kan pasti ada program kerjanya Pak, seperti itu. Iya ada. Nah, itu bisa diceritakan sedikit Pak, apa sih program kerja dari JGHNU Kabupaten Pati ini? Oke. Untuk sementara yang kita programkan kerja JGHNU ini jelas, pertama untuk membangkitkan dari teman-teman maupun para masayikh. Nah, kalau masayikh kita tidak berani ya, kita sebagai santri itu takdimnya kepada masayikh itu harus ada, karakter sopan santun ini harus ada. Maka dari itu semua dari teman kepengurusan, teman-teman anggota kita berjuang, berusaha, belusukan dari teman-teman yang masih individu, kita ajak ke organisasi biar tidak sangat lokal sekali. Dan yang sangat penting ini mempersiapkan mental, waktu, dan kesadaran kita, inisiatif kita untuk membangkitkan majelis Qur'ani ini agar syiar dan semarak. Ini sudah lama kita selalu berusukan dengan teman-teman kepengurusan kita, dan dukungan dari masyayikh kita dan dukungan dari teman-teman kita menyemangati agar kita tidak boleh kendor dan tidak boleh loyo, gitu Mas. Oke.
berarti program kerjanya lebih cenderung ketika dulunya Hafiz itu masih individual, lalu diajak ke Jamiah ini biar ada sekumpulan seperti itu. Nah, cara mengkoordinir itu dan juga merealisasikan itu seperti apa, Pak? Ya, kita yang sudah berjalan sambil membaca kondisi, karena amanah kita itu baik dari wilayah maupun pusat. Kita membangkitkan, dan kita itu biar tahu seperti apakah JKH itu dan bagaimanakah JKH itu nantinya. Ini kalau sudah bertemu, sudah berkumpul, nanti akan tahu dan paham perkembangannya, dan biar tahu bangkitnya seperti apa. Maka dari itu kita di masa waktu yang sangat singkat itu kita belum maksimal untuk istilahnya apa ya, mendata konkret, karena di sini banyak Kabupaten Pati itu banyak hafid dan hafidho. Namun kita selaku baru belajar bangkit, jadi kita selalu berada di lapangan, berada di sowan-sowan, baik sowan dengan teman-teman maupun masayikh maupun penasihat-penasihat kita. Nah, kita luangkan waktu dan kita agendakan setiap Ahad Kliwon ini putra keliling di semua daerah-daerah, gantian keliling ditempati, dan itu pun tidak lepas dari para sesepuh kita yang memberi tempat untuk ditempati majelis selapanan ini, agar membangkitkan bagi teman-teman yang masih belum memahami, dan akhirnya biar bisa apa istilahnya ngopeni, istilahnya bisa mengemban Al-Qur'annya masing-masing. Biar Al-Qur'an ini kan mukjizat, Mas. Jadi mukjizat Allah itu kecuali kita ikhtiarnya deres, kecuali kita ikhtiarnya semangat ngopeni apa, kita diberi mukjizat dari Allah seperti Al-Qur'an itu, kita harus lebih hati-hati, kita harus waspada. Maka dari itu nggak bisa dibuat sembarangan. Kita tidak bisa mengatur Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an yang mengatur kita. Nah, ini bagi teman-teman yang belum paham, atau bagi teman-teman yang paham tapi kadang apa ya, di istilah dicoba, baik kesibukan, baik ekonomi, baik apa saja, ini kan cobaan banyak sekali. Maka dari itu di wadah inilah JKHNU inilah kita saling menggesek, saling mengingatkan, dan kita sesepuh-sesepuh kita yang mengawal kita untuk memberi pesan-pesan nasihat kepada kita semua. Itu, Mas. Berarti dari sejak tahun 2021 kemarin, Bapak tadi kan bilang katanya kita turun ke kecamatan-kecamatan berarti ya, Pak? Nah, itu sudah berapa kecamatan dalam selapanan berarti ya, Pak? Iya. Itu sudah pernah di kecamatan mana aja, Pak? Itu kalau tempatnya sudah hampir merata. Merata. Kalau kita hitung mulai dari Kecamatan Winong iya, Pucak Wangi iya, terus Batangan juga iya, Seluak juga iya, Dukuh Seti juga iya, Teranggil juga iya, terus Telogowungu iya, Gembong juga iya, Wadari Jaksa juga iya. Yang belum memang Kecamatan Pati sama Sukolilo, karena itulah karena orang Pati ya sibuk-sibuk semua ya, bagaimana kita. Dan mungkin ini alhamdulillah di Pati ini, di Kecamatan Pati ini saya menemukan sosok figur seorang kiai yang paham dengan keorganisasian, dan kemarin dalam Khatmil Quran 1 abad kemarin sudah memikirkan peduli kepada JKH kita,
dan beliau saya mohon untuk kerso mau menata Kecamatan Pati, dan beliau dulu kemarin tuh mau siap untuk ditempati kegiatan Ahad Kliwon Cikiha ke depan ini ya Pak? Ke depan. Berarti ketika dari tahun 2021 kemarin sudah muter di Kecamatan Sekabupaten Pati, nah dari 1,3 juta penduduk warga Pati itu ada berapa sih Pak yang menjadi hafid dan hafidah se-Kabupaten Pati ini? Jumlah target keseluruhan sementara yang sudah kita ketahui itu dari 1.500, berapa, karena ini pendataan memang mulai bulan-bulan kemarin itu sudah mulai pendataan. Meskipun belum maksimal, belum maksimal 1.500 hafid-hafidah itu secara global ya? Secara global masih ada komanya. Maka dari itu, dari beliau-beliau sekian banyak itulah kita harus bersabar, kita harus beristilahnya kita sentuh agar bisa satu atap ya, satu tujuan. Kalau kita tidak mau menyentuh, terus beliau nanti banyak kesibukan. Pada umumnya mas saya maupun kiai, ustadzah ini masih umumnya itu sibuk. Nah, yang saya rasakan kadang yang lebih kayak mampu ilmunya itu kadang sibuk. Maka dari itu wadah inilah kita gunakan untuk yang mampu memberi, yang kurang mampu siap diberi. Artinya yang mampu ilmunya maupun mampu lanyahnya ini mengawal yang kurang mampu lanyah dan kurang mampu metodenya untuk waktu kesehariannya, agar ada penyesuaian. Masalahnya saya percaya mas, orang hafidah itu dibutuhkan masyarakat. Itu Allah yang mengatur. Kita tidak lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tidak berani menyombongkan bahasa penyambahan tutur kita, karena itu kaitannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sebatas ikhtiar. Maka perjuangan kita dan teman-teman semua kebersamaan ini semoga mendapat ridhonya Allah. Amin. Ditambah keberkahan dan dimudahkan apa segala yang dibutuhkan dari teman-teman kita semua. Itu mas. Berarti dari 1.500 koma ya Pak, itu secara global di bawah kepemimpinan Bapak ini mau dibawa ke arah mana sih, sama nantinya target jangka pendek sama jangka panjang dari Bapak sendiri selaku ketua itu seperti apa? Ya, kalau dibawa ke arah mana itu kita bagaimana? Itu kan mukjizat. Mukjizat Allah. Quran itu mukjizat. Bahkan orang yang bisa hafal Quran itu juga fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa semua orang ngatur, wah aku ben apal Quran, ngatur ben wah aku biar gini-gini, itu nggak bisa. Jadi kalau panjenengan tanya untuk dibawa kemana, arah targetnya dan bagaimana, itu kita tidak bisa matur. Yang seperti mulu-mulu, kita hanya sebatas ikhtiar. Kita punya tugas dari pusat maupun wilayah maupun dari teman-teman, yang penting kita berjalan dengan kondisional. Istilah mengalirnya keadaan, tapi kita ikhtiar. Jadi kita hafidah sekian banyak itu biar ada istilahnya satu titik, satu wadah, satu arah dan satu tujuan. Karena sekian banyak orang itu prinsipnya sudah beda-beda. Tidak jadi satu. Kadang prinsip ada yang A, ada yang B, ada yang C lah. Dengan adanya perbedaan prinsip ini sebagai referensi agar mudah kita membaca.
Udah wajar itu, udah wajar, manusiawi, beda prinsip. Tapi meskipun beda prinsip, tapi arahnya satu, yang dicari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya rasakan. Semua teman-teman, baik pengurus maupun anggota, itu pun hal ihwalnya, karakter, akhlak, baik tutur sapanya, baik kata-katanya maupun tingkah lakunya itu tidak sama. Ini yang sudah kita rasakan. Begitu. Tapi hatinya juga tidak lepas mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengemban mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Oke, Pak. Berarti dari 1.500 koma tadi ya, Pak. Global itu kan untuk jangka pendek dan jangka panjangnya kita mengalir lah ya. Iya, kita mengalir. Satu sisi lagi itu bagaimana sih Pak cara mengkoordinir 1.500 jamaah tersebut? Kita mudahnya untuk kerja kita per kecamatan kan kita sudah punya anak cabang. Anak cabang. Ketua anak cabang JKH Nahdlatul Ulama per kecamatan kan sudah ada. Jadi beliau itulah mendata anak cabang, pengurusannya mendata semua anggota-anggota yang ada di ranting-ranting. Jadi ketemunya dan bahkan calon kadernya yang masih akan keluar dari pondok, bahkan nanti itu kan lebih banyak lagi. Jadi sementara kita tahunya dari antar kecamatan anak cabang itu mendata-data meskipun belum di secara data manual dari info itu kita hitung itu sudah mencapai sekian. Maka dari itu kita membawa amanah dan tugas tersebut ini tidak mudah, Mas. Yang kita rasakan, kita memang all out semuanya, baik kegiatan demi kegiatan, dan kita harus mengikuti saran baik dari penasihat-penasihat kita maupun dari wilayah maupun pusat kita sinkronkan. Berarti ada berapa pimpinan anak cabang ya sebutannya dari JKH? Berarti kalau kecamatan itu sebutannya PAC. PAC JKH se-Kabupaten Pati itu ada berapa? 21 kecamatan. 21 kecamatan full semua. Full semua. Ada semua ya? Ada semua. Terus dari ranting berarti ada ranting juga ya, Pak? Ranting nantinya ada juga. Oh, nantinya ada. Ada. Berarti untuk kali ini itu baru ke PAC ya, Pak? Ke PAC. Ranting hanya beberapa kecamatan yang sudah disentuh. Jadi kalau anak cabang di tingkat kecamatan sudah full semua. Tapi kalau di ranting-ranting ini baru beberapa kecamatan. Tidak saya sebutkan nanti dari kecamatan yang lain merasa tersinggung. Jadi kita itu bicara juga hati-hati, Mas. Kepada beliau-beliau kita itu sangat berhati-hati, takut salah ucap. Misalnya kita sebutkan A, yang B dan C nanti menjadikan kecemburuan penyampaian. Langkah tutur kata ya seperti itu, kita sangat berhati-hati. Dan insya Allah nanti kalau sudah dari anak cabang, istilahnya nek cara jenengan tadi ada PAC. Itu nanti kalau sudah setor semua kita sudah menemukan data yang valid dan terdata itu nantinya akhirnya. Tapi kita ya harus sabar karena kita itu mulai dari nol, artinya ada Jer Basuki Mawabio. Kita melangkah, kita mengadakan apa saja. Ini nek orang tidak ada kepedulian kebersamaan, khususnya para bini sepuh itu yang mengawal kita. Khususnya bini sepuh itu yang memberi kesemangatan kita. Misalkan saya berbicara Jer Basuki Mawabio ini, artinya setiap ada pertemuan ini tidak lepas suguhan, Mas. Suguhan itu kan tidak lepas. Kalau setiap ada pertemuan, perkumpulan ini tidak lepas dari persuguhan. Maka dari itu setahun sebelumnya itu sudah kita buat absen. Jadi misalkan bulan Syawal di daerah mana, bulan
Abed di mana, Muharram di mana, ini kita sudah. Jadi jauh sebelumnya sudah menyiapkan tempat. Seperti ini Hafidhah di Winong ini berani bergerak besok tanggal 5 Ahad Kliwon itu berani bergerak mengumpulkan satu kecamatan itu bersama dengan Juwana juga tanggal 5 Ahad Kliwon itu ya PAPI kalau Juwana. Nah itu kita berani menyampaikan karena tidak ada kecemburuan dari kecamatan-kecamatan yang lain itu Mas. Berarti di JKHNU Pati itu ada struktural pengurus ya Pak? Ada. Nah, itu meliputi ada apa aja Pak? Departemen atau apa sebutannya Pak? Ya bahasanya dari penasehat, terus majelis ilmi, majelis bahasanya majelis. Oh majelis. Bukan, berarti ya, majelis. Di JKHNU Pati ini tersendiri ada berapa itu sih Pak pengurus sih di kalau kepengurusan kemarin sebelum kita melengkapi PA dan PA kepengurusan JKH ini kan harus ada unsur perempuan. Oh gitu ya. Jadi ibu nyai juga harus ada gitu. Jadi tidak hanya putra. Jadi jumlah keseluruhan untuk JKHNU Pati putra putri kurang lebih karena ini saya nggak hafal ya semuanya ada 135-an yang sudah ada kepengurusannya. Namun saya juga menyadari karena Kiai dan Bu Nyai itu disibukkan. Jadi yang sengkober di posisi di posisi majelisnya tadi majelis ilmi itu ya hanya sebagian. Terus yang penasehat ya hanya sebagian. Jadi saya tidak bisa membawa semua karena kalau nggak ada event. Karena ya tadi meskipun wis temenan-temenan kadang dibutuhkan orang mendesak ya udur dan izin dan kita gantikan dengan teman yang lain. Itu Mas. Susahnya kalau JKH itu kan bukan seperti Banom yang lain. Mohon dipahami juga dan nantinya kalau JKH itu bukan seperti Banom yang lain. Kalau Banom yang lain bisa bebas milih orang. Tapi kalau JKH itu yang kita kumpulkan kan orang hafidh-hafidh. Tidak semua orang bisa ikut ya Pak. Kita iya, makanya di situ susahnya. Di situ kita prihatinnya, di situ kita banyak mikirnya itu. Kalau di Banom-Banom yang lain, pokoknya yang penting mau dan taat dan bisa ikut. Bisa ikut. Tapi kalau JKH yang kita jadikan pengurus, kita ambil, kita datangkan, itu kan orang-orang hafidh. Di situ keterbatasan peserta masalahnya, keterbatasan karena yang hafidh ini. Meskipun penasehat kita memberi peluang untuk siapakah yang muhibin kepada JKH bisa menjadikan bisa kita pengurus, ya? Kita rekrut itu diberi lampu hijau itu. Tapi kadang kita itu berbicara itu kadang kita akan hidup di JKH, apakah kita menghidupi JKH? Ini ekstrim bahasa ini. Nek dikaitkan karo tauhid ini ekstrim. Nek tauhid kan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup, kita mati, kita dari Allah Subhanahu. Tapi sebatas ikhtiar, kita berada di kepengurusan JKH ini akan menghidupkan JKH atau hidup dari JKH. Unik kan Mas ya? Iya. Berarti Bapak juga sampaikan tadi kan ada dari pusat juga ada ya Pak? Pusat ada. Dari PP berarti? Iya, PW JKHNU. Iya. Nah itu yang dari Kabupaten Pati, apakah ada yang menjadi pengurus entah itu di PW JKHNU Jawa Tengah atau di pimpinan pusat JKHNU
Yang sementara ini padi belum ada yang menduduki di Jawa Tengah maupun di pusat. Karena Pak Saifullah itu kita ya mau sowan tapi belum ada waktu. Belum ngobrol. Tapi kalau Pak Dr. Imron Jawa Tengah dan Abah Yai Baduhun ini juga kita dikawal. Padi ini memang dekat dengan beliau-beliau. Dan bahkan nanti sore ini ya kita mau ke Semarang, ke Ketum Jateng sama Abah Yai Baduhun. Kita mau ada tugas lah ke sana. Maka dari itu Pak Saifullah sendiri ya juga sibuk karena orang pusat PP, dan Pak Imron juga ya dosen, iya Ketum Jateng, ya banyak sibuknya. Dan kita sendiri merasakan untuk ke pintu ke pintu, ke lapangan demi lapangan, karena kita selalu putar. Dan alhamdulillah teman-teman kita semua berlatih, belajar untuk seperti apa organisasi kita biar jalan. Itu intinya juga tidak lepas dari kebersamaan kita bersama. Biar kalau kita bersama itu akan jalan dan akan kuat. Kalau kita sudah tidak ada komitmen, tidak ada kebersamaan, ini akan lumpuh dan akan jatuh. Itu Mas. Berarti belum ada yang menduduki baik di pimpinan wilayah maupun pimpinan pusat ya seperti ya, itu. Dari Padi belum. Harapannya tahun depan atau apa ada lah yang menduduki ya. Kalau itu belum tahu. Belum tahu ya Pak. Karena kita udah merasakan kinerja di Pati saja ini seperti kan pembenahan. Pembenahan baru. Pembenahan dan membangkit kebersamaan ini. Jadi selalu evaluasi. Fokus internal Pati. Iya, internal Pati dulu ini. Dari utara ini senior kita Kiai Mahbub sama Kiai Ilal Mu'alif ini ya juga membaca kondisi, selalu dibaca dan selalu mantau. Dari utara, selatan, tengah ini selalu kita sinkronkan. Dari ide demi ide, wawasan demi wawasan kita simpulkan. Maka dari itu kita sementara ini fokus untuk membangkitkan di internal Padi dulu. Sebelum kita akhiri itu ada pesan nggak sih untuk para hafidh-hafidh se-Kabupaten Pati khususnya yang Jamiah Nahdlatul Ulama? Ya, kalau saya sih maunya ya Mas. Kalau saya maunya ya ini dari teman-teman maupun para sesepuh, Mas saya pengapunten, maaf sebelumnya saya menyampaikan harapan saya untuk kebersamaan ini sangat membutuhkan demi jalannya, kelancarannya, demi syiarnya Al-Quran di Kabupaten Pati. Jadi yang sibuk ya kita memaklumi, tapi yang tidak sibuk dan saya minta untuk kebersamaan sama-sama mengangkat syiarnya Qur'ani di wilayah Kabupaten, di daerah Kabupaten Pati ini biar syiar. Adapun kalau kita melihat saya tidak apa-apa, saya sebagai manusiawi dan orang desa ini tidak ada artinya apa-apa. Tapi lihatlah kepada Al-Quran sebagai mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ikhtiarnya kita siarkan. Tapi kalau ditauhidkan itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Baik mau dikelola seperti apa itu dari Allah. Tapi kalau sebatas ikhtiarnya, mari bersama-sama di daerah Kabupaten Pati ini mohon untuk kebersamaannya kita programkanlah, kita sempatkanlah, kita mudahkanlah urusan-urusan kita tentang kepengurusan dan kebangkitan kita, karena manusiawi tidak sempurna dan tidak mampu apa-apa dan tidak bisa apa-apa.
tidak lain dan tidak bukan kita butuhkan, kita pentingkan kebersamaan demi jalannya syiarnya Quran di Kabupaten Pati, khususnya umumnya untuk bangsa Indonesia, biar mendapat keberkahan dari Al-Quran. Begitu Mas. Terima kasih. Satu lagi nih Pak, apa sih semangat, maksudnya kata-kata semangat untuk entah itu pelajar yang hari ini masih berproses di pondok untuk menghafalkan Al-Quran, dan juga enggak pelajar juga sih, semuanya yang hari ini masih proses dalam penghafalan, entah itu ada kata-kata semangat dari Ketua JGH NU Kabupaten Pati, atau monggo bisa disampaikan. Ya, kalau saya itu bukan untuk semangatnya dan hari ini baru proses, itu tidak. Tadi sudah kita sampaikan, Al-Quran itu kita tidak bisa ngatur Al-Quran, tapi Al-Quran yang mengatur kita. Seperti halnya contoh, ini para kiai-kiai sesepuh itu juga kalau seperti grup saya itu satu kawedanan itu kiai-kiai sepuh, itu juga masih mengadakan setiap malam Selasa. Itu ada istilah bahasanya ayatan. Oh, ayatan. Jadi satu kiai baca, yang anggotanya nyimak. Nah, ini banget hati-hatinya le mikirkan Al-Quran, menjaga hafalan. Itu seperti contoh dari semua kecamatan-kecamatan ya seperti itu. Malah untuk daerah utara seperti Tayu, Dugoseti, dan ini teranggil dari ini siang hari, kalau kita malam hari itu ya seperti itu, teman yang membaca, anggota menyimak. Jadi kepanjangan ya nggak boleh, kurang panjang ya nggak boleh. Itu kalau kalau makhrajnya anggap kurang mantul ya disemprit, meskipun itu kiai sepuh. Karena udah jadi kesepakatan, yaitu tadi kembalinya sing sugih memberi, yang mampu memberi, yang kurang mampu harus mau diberi, karena ini mukjizat. Makanya yang baru proses itu semuanya harus maksimal, jangan henti-hentinya semangat, karena Quran tidak seperti yang lain. Itu yang sudah berjalan pun ya seperti itu. Jadi sampai tua pun selalu ke Quran itu. Gitu Mas. Ya, berarti intinya kalau kita penghafal Al-Quran itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terima kasih buat yang sudah setia nonton sampai akhir. Kali ini kita sesinya bersama Ketua JGH NU Kabupaten Pati, dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya, karena juga share ini kita syiar kebaikan yang mungkin yang belum dapat mukjizat lah Pak, istilahnya masih belum lihat video ini, wah ada penggerak hatinya mau menghafalkan. Siapa tahu setelah melihat tayangan ini dalam hati Allah bergerak, ikhtiarnya hatinya bergerak, tapi aslinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan. Gitu. Intinya seperti itu, kita sudah sharing kepada Ketua JGH NU Kabupaten Pati bersama Bapak Ali Zuhdi, dijelaskan banyak mengenai apa itu JGH, pengurusannya seperti apa, programnya seperti apa. Nah, sekali lagi diingatkan, jangan lupa like, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kurang lebihnya dari saya pribadi mohon maaf, apabila tutur kata atau perbuatan juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.